Oh, hai. Faika Reski di sini. Halo teman-teman, terima kasih telah singgah. Selamat pagi, siang, dan malam semua. Dimanapun kalian berada, jangan lupa tersenyum, bersyukur, dan cintai diri sendiri. Kalian berhak mendapatkan semua keberkahan dan kebahagiaan di dunia ini. Kalian telah melakukan yang terbaik. Kalian manusia yang luar biasa yang akan memiliki hari yang begitu istimewa yang tak akan pernah kalian bayangkan sebelumnya. Jadi, jangan lupa untuk selalu sebarkan positive vibes untuk semua orang. Yeay! Nah, itu adalah sedikit pesan positif untuk mengawali podcast pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa merasakan getaran yang luar biasa setelah mendengarkan ungkapan itu ya. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku, Faika Tresti, podcaster kesayangan kalian di Hear Me Podcast. Yeay! Hilar akhir pandemi masih belum terlihat nih. Semua kegiatan dihimbau untuk dilakukan secara online. Bahkan banyak instansi pendidikan yang sudah memberikan informasi terkait pembelajaran secara online hingga tahun 2021 mendatang. Pas banget nih, pada kesempatan kali ini aku bakal mengulas mengenai komunikasi bermedia yang tentunya dialami oleh sebagian besar orang, terutama mahasiswa pada saat seperti saat ini. Oh ya nih teman-teman, tak lengkap rasanya jika aku mengulas hal ini sendirian nih. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ditemani oleh seseorang narasumber yang cantik dan jelita, pejuang kuliah online. Hai semuanya. Halo, silakan nih untuk kakak memperkenalkan diri. Oke, terima kasih nih kak. Sebelumnya, kenalin, nama aku Vivin. Saat ini kesibukannya mahasiswa semester 5 nih kak. Wah, mau tingkat akhir nih kak. Iya bener banget. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ditemani oleh Kak Vivin sebagai narasumber untuk mengulas mengenai komunikasi bermedia, khususnya dalam hal ini adalah kuliah online. Oke, gak bakal bosen-bosen nih. Aku ingetin ke teman-teman semua kalau saja pembahasan yang kita sampaikan di podcast ini berdasarkan dari sudut pandang aku sendiri sebagai podcaster dan dari sudut pandang narasumber. Iya bener banget. Nah, apabila ada penyampaian yang salah atau bahkan opini yang menyimpang dari apa yang aku sampaikan, kalian bisa banget nih buat kontak aku dan diskusiin hal ini bareng-bareng dari berbagai sudut pandang. Oke, tanpa lama-lama langsung aja nih kita tanya ke narasumber kita. Halo Kak Vivin, gimana nih kuliah online-nya? Berat gak nih? Apalagi udah tingkat akhir kan ya? Ditanya berat atau enggaknya, pasti berat ya. Soalnya awalnya kita kan kuliah offline nih. Tiba-tiba karena ada pandemi ini, langsung tuh kita jadi online kayak gini. Dan menurut aku, balik lagi sih kepada individunya, mau dianggap itu berat atau dianggap itu ringan gitu. Jadi balik lagi deh ke individunya. Tapi kalau bisa ditanya, aku nih berat atau enggak? Kayaknya berat deh kak. Bener-bener, kadang karena sebenarnya yang persepsi kita sendiri yang bakal ngimpact ke kita berat atau enggaknya. Jadi kalau misalnya kita nyeting di otak kita itu ringan, maka apa yang kita lakuin juga bakal ringan nih Kak Vivin, bener gak tuh? Setuju nih kak, karena semua pekerjaan ini gak akan terasa berat kalau kita tuh emang niat gitu. Kalau kita udah persepsiin di otak kita, oh ini tuh mudah gitu, oh ini tuh bisa dilewatin kayak gitu kak. Ya benar-benar. Jadi kayak bagaimana aja cara kita nyikapin apa yang mau kita lakuin gitu kan ya. Bener kak. Ibarat nih ya, ketika kita dapat beban seberat gunung, tapi kita harus disetting beban di otak kita itu kayak seringan kapas. Jadi bakal ngimpact ringan juga di otak kita. Ngomongin tentang beban, gimana nih beban serta perasaan menjadi mahasiswa yang punya tugas segunung, laporan sana sini, ditambah kuliah dengan media online. Aduh, sumpah ya, ini tuh kaget banget di aku, karena yang biasanya kita tuh berangkat ke kampus, terus kita harus jalan, ketemu sama teman-teman, dan sekarang kayak bangun tidur pun kita langsung kuliah juga bisa gitu sambil leye-leye. Dan sekarang juga intensitas ketemu teman juga sangat kurang karena pandemi kayak gini kan kak. Terus interaksi sama dosen juga kurang. Kadang kita yang dengerin atau kita malahan lebih banyak gak dengerinnya gitu kak. Jadi kayak keefektifan buat kuliah online itu malah makin turun gitu ya kak? Iya bener banget. Terus juga banyak banget miskomunikasi ya gak sih kak? Bener-bener, selama aku ngejalanin kuliah online juga aku kayak ngerasa kalau misalnya konsentrasi yang aku miliki atau yang aku alamin bakal kayak gak kondusif gitu. Malah konsentrasi aku itu kayak labil gitu. Misalnya aku ngikut kuliah online 1 jam nih, terus aku konsentrasi cuma 5 menit, selebihnya
di bawah happy-happy laya-laya aja gitu loh Kak. Iya, jadi malahan kita benar-benar lebih suka komunikasi secara langsung sih Kak. Ya benar, kayak lebih efektif gitu kan. Apalagi kayak aku tuh orangnya slow respon gitu. Banyak banget nih sekarang kalau online tuh chatting masuk, apalagi grup-grup kontak kuliah itu kan di sosial media kayak WhatsApp gitu. Nah udah aku orangnya slow respon, gak bales. Kalau kayak gitu kan jadi ketinggalan gitu gak sih Kak? Tapi Ya, sih benar. lama-lama aku udah mulai fast respon gitu sih Kak. Kayak udah mulai beradaptasi sama lingkungan, sama keadaan juga gitu ya. Karena emang kalau misalnya kita terlalu nyaman di zona nyaman kita, misalnya Kak Vivi nih kayak terlalu nyaman slow respon ataupun laya-laya dan lain-lain, maka kayak kita tuh nggak bakal berkembang gitu loh. Kita bakal ketinggalan, misalnya ketinggalan 1000 langkah dari teman kita atau dari orang lain gitu loh Kak. Iya, nah pas saat aku lagi slow respon itu aku punya kayak ngatasinnya gitu loh Kak. Apa tuh? Kayak lebih efektif lagi ngechat temen. Oh iya ada pesan apa sih? Oh iya matkul ini kosong ya? Ataupun dosen ini kok belum ngirim linknya sih, link Zoom atau link Google Meet gitu Kak. Karena kalau misalnya kita nggak nanya temen, ya mau nanya ke siapa gitu? Soalnya kita di rumah sendirian juga. Bener-bener, meskipun kuliah online, kita juga kayak harus membangun relasi dengan teman gitu kan ya Kak. Iya bener banget Kak. Jadi meskipun kita nggak bertatap langsung sama teman, tapi kita juga harus membangun relasi atau pertemanan dengan teman. Karena kalau misalnya kita nggak ada kontak sama sekali atau kita kayak hilang kabar, kita nggak punya teman yang bisa dihubungi, maka kita bakal kesusahan sendiri ke depannya ya kan. Oke lanjut nih Kak, ngomongin tentang konsentrasi, Kak Vivi sendiri punya tips dan trik gak sih buat ngatasin konsentrasi atau ningkatin konsentrasi ketika kuliah online gini, komunikasi bermedia tentunya? Oh iya bener banget nih. Misalkan teman-teman nih udah chat ke sahabatnya di kelasnya kayak gimana, oh ada jadwal nih. Terus misalnya kita dikasih tahu, oh ya nanti jam 8 ada kuliah nih. Aku dari diri aku tuh siap-siap kayak misalkan jam 7 udah bangun. Habis itu kita seolah-olah kayak lagi offline gitu loh Kak. Oh iya, Kita mandi, kita siap-siap, kita dandan gitu ya. Nah cewek gitu ya. Terus habis itu kita siapin laptop. Jadi berusaha banget 10 menit sebelum mata kuliah kita dimulai, kita udah siap, udah ready di depan laptop nih Kak. Jadi kita kuliah online tapi kayak berasa kuliah offline biasa gitu kan ya Kak. Iya. Jadi kayak udah siap, badan udah fresh, semua udah seger, pikiran udah seger gitu kan ya. Jangan Jadi- kalau misalnya kita kuliah online tapi malah kita misalnya mulai kuliah tapi kita baru bangun tidur tanpa persiapan dan lain-lain, itu tuh kayak bakal ngehambat konsentrasi kita juga kan. Setuju Kak, kayaknya kita satu pemikiran gak sih Kak? Ya dapat banget nih kita pemikirannya. Nah terakhir nih buat Kak Vivin, ada nggak sih kayak pesan dari Kak Vivin untuk teman-teman ya Hidayat nih podcast nih tentunya dalam menghadapi kuliah online, tentunya agar materi ataupun komunikasi melalui media ini dapat efektif nih Kak. Oke, pastinya ya, kita kan sekarang butuh banget penyemangat, butuh banget mood booster. Iya. Berarti aku mau ngasih semangat aja ke kalian, tetap percaya diri, tetap bangun relasi walaupun kita online. Pokoknya tetap PC-in teman-teman kalian. Selain teman-teman juga bisa dosen. Terus kurangin sambat-sambat sana sini, dan pastinya luangin konsentrasi penuh ketika dosen atau guru kalian itu sedang presentasi gitu. Karena sayang banget gitu, guru nih atau dosen udah capek-capek ngeluarin effort buat ngajar kita, buat presentasiin di depan kita, malah kita sia-siain Kak. Ya bener banget. Selain yang Kak Vivin ngomongin tadi, perlu juga nih kita kayak yang tadi kita omongin, kayak nge-refresh tubuh ataupun kayak nge-refreshing otak dan lain-lainnya, supaya misalnya materi yang disampaikan dosen itu bisa sampai ke kita, karena otak kita juga segar dan juga bugar. Nah catat nih teman-teman, kurangin sambat sana sini juga nih, karena banyak mahasiswa sekarang yang ngeluh sana sini di semua platform, kayak ngeluhin kuliah online, ngeluhin tugas dan lain-lain, karena gak banget nih buat ngeluh ataupun sambat sana sini kalian tentang tugas. Bahkan ketidakefektifan komunikasi secara media ini, sebenarnya semua bisa berjalan dengan lancar ataupun normal kalaupun mindset di otak kalian juga berpikir demikian nih teman-teman. Jangan lupa juga untuk melakukan tips dan trik yang telah kita bagiin ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Yeay! Gak terasa nih udah sampai di penghujung acara teman-teman. Gimana nih semuanya? Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat ya, dan dapat menambah pengetahuan ataupun wawasan kalian tentunya. Aku harap teman-teman di sini dapat mengambil kesimpulan yang positif atas apa yang kita sampaikan nih. Amin. Dan ngebuang semua yang negatif di sini tentunya. Kalian telah melakukan yang terbaik. Terima kasih telah sampai di titik ini. Semangat berproses, semangat menjalani hidup. Kalian berhak atas semua kebahagiaan. Terima kasih telah singgah. Terima kasih telah menjadi pendengar. Dan sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. See you. See you. Dadah.